Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Ibu Maria. Ya. Nah, apa kabarnya nih hari ini Ibu Siti? Wow, sehat nih, puji Tuhan, terima kasih. Uh, Begini Bu Maria, ada yang mau saya Ya, bicarakan sama Bu Maria nih. ya. Apa Bu Maria punya waktu? Bagaimana Ibu Siti? Ya, saya punya waktu Ibu Siti. Bagaimana? Kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan hari ini nih? Ya, sedikit bercerita ya Bu Maria tentang Ya, masalah boleh. yang saya hadapi ini. Hmm? Sekarang ini kan saya mengajar di kelas 1 dan jumlah Iya. siswa saya itu ada 25. Yang menjadi masalah saya sekarang itu, Bu Maria, saya punya satu anak, eee, dia Hmm? itu saya tidak tahu kenapa ya, tapi dia tidak mau sudah hampir 2 bulan ini dia tidak mau menulis, terus datang ke sekolah itu dia bawa tas sih, tapi di dalam tasnya itu tidak ada peralatan seperti pensil, buku. Jadi saya tanya sama dia, "Mana Iya. buku kamu? Mana pensil kamu?" Tetapi setiap kali saya bertanya, dia hanya tersenyum, tidak menjawab, sepatah kata pun Bu Maria, seperti itu. Iya. Jadi, kira-kira apa nih rencana Ibu nih menghadapi anak yang seperti ini? Apa yang sudah Ibu lakukan nih? Eee, itu sih sebenarnya yang sekarang saya pikirkan ya Bu Maria, bingung juga nih karena Hmm. udah masuk 2 bulan, tapi dia seperti itu. Sebenarnya saya sudah punya, bantuan sih, saya sudah membantu dia dengan, mencoba memberikan, eee, metode dengan itu bantuan garis putus-putus yang membentuk huruf atau membentuk angka. Dengan itu memang terbantu sih dia dia menulis karena memang ada bentuk bantuan titik-titik itu, seperti itu. Tetapi kan tidak mungkin sampai 2 bulan ini dia hanya seperti itu. Saya mencoba untuk dia bisa, beralih ke buku tulisnya dengan tidak menggunakan bantuan seperti itu. Tapi kalau sudah tidak menggunakan bantuan seperti itu, dia tidak mau lagi menulis, seperti itu Bu Maria. Oh iya, berarti dia belum bisa untuk menulis sendiri tanpa bantuan itu ya, seperti yang Ibu Siti bilang itu dia hanya mau pakai bantuan saja. Nah, Seperti itu Bu Maria, mhm. sekarang kira-kira dari pengamatan Ibu Siti yang seperti itu dia tidak bisa mau untuk menulis tanpa bantuan, berbicara juga tidak mau. Nah, kira-kira apa nih rencana Ibu Siti nih untuk anak ini? Rencana ke Eee, depannya kira-kira yang mhm, bisa Ibu Siti lakukan? rencana rencana ke depan ya Bu Maria, sebenarnya saya sudah, eee, pernah menghubungi orang tuanya, Mhm. tapi tidak ada respon Bu Maria. Terus, ini juga suatu kendala buat saya karena, sampai saat ini saya juga belum mendapatkan nomor HP dari orang tua anak tersebut. Saya pernah bertanya dengan teman-teman yang ada di dalam kelas itu, mereka tahu dan sudah saya untuk titip pesan, tapi sampai sekarang juga tidak ada respon dari orang tua, seperti itu Bu Maria. Oh, iya. Orang tuanya tidak ada respon ya. Kalau Mhm. begitu, eee, kira-kira kalau orang tuanya tidak ada respon seperti itu, apa rencana Ibu Siti ke depan eee, untuk berkomunikasi dengan orang tua mungkin? Karena Ibu Siti kan sudah berusaha lewat titip pesan kepada anak-anak yang rumahnya dekat dengan mereka, tapi tidak ada respon. Nah, kira-kira apalagi rencana Ibu Siti ke depan untuk, bertemu dengan orang tua ini, untuk mengatasi masalah yang terjadi ini? Heeh. Rencana ke depannya itu Bu Maria saya, ingin memanggil kembali orang tuanya, tetapi Mhm. kayaknya seperti kalau memanggil kembali orang tuanya kalau tidak ada respon, saya, ada berkeinginan untuk mengantar langsung kembali anak ini, ke rumahnya. Waktu Mhm. selepas pulang sekolah nanti, saya langsung Mhm. antar saja ke rumahnya biar bisa bertemu langsung dengan orang tuanya. Saya ingin langsung bertemu dengan orang tuanya itu untuk apa ya, meminta izin kepada orang tuanya untuk bisa memberikan waktu lebih kepada anak ini untuk saya bimbing secara khusus di sekolah. Karena, mengingat waktu saya juga yang padat, jadi saya, bisa meluangkan sedikit waktulah buat anak ini agar dia bisa menulis, bisa memegang pensil itu dengan baik, kan tidak mungkin harus dengan titik-titik terus.
yang saya Iya. harapkan dia bisa menulis di buku tulisnya sendiri. Jadi kayaknya saya harus terjun langsung deh ke rumahnya begitu, seperti itu Bu Maria. Iya. Ya, tadi Ibu bilang Ibu rencananya mau langsung ke rumahnya. Kira-kira menurut Ibu kapan nih waktu yang tepat nih untuk langsung ke rumahnya anak ini untuk bertemu dengan orang tuanya ini? Secepatnya Bu Maria, karena ini sudah 2 Ya, bulan dan bulan depannya lagi itu kan kita sudah masuk dengan PTS ya Bu Maria. Jadi, eee, mungkin besok ya saya akan ajak dia setelah pulang sekolah itu saya, langsung antar dia secara secara langsung aja ke rumahnya biar langsung bertemu dengan orang tuanya, seperti itu. oh ya. Baik Ibu Siti. Kira-kira eh, dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan nih? Apakah sudah Terima kasih. memperoleh solusi-solusi nih untuk Heeh. masalah Ibu? Oke, terima kasih Bu Maria udah bisa mendengar curahan hati saya. Dari percakapan ini Bu Maria, oke deh saya merasa udah lega ya bisa menemukan solusi dari uh, masalah yang saya hadapi ini karena udah panggil tapi tidak ada respon. Dan ternyata saya harus terjun langsung ya ke rumahnya biar bisa mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu Bu Maria. Iya, oke, baik. Semoga rencana-rencana Ibu bisa dilaksanakan ya, Ibu Siti, untuk solusi yang permasalahan yang Ibu hadapi ini. Oke, kalau begitu, terima kasih Ibu Siti sudah mau berbagi cerita. Saya tunggu lagi cerita berikutnya ya, dari hasil yang Ibu laksanakan ini sesuai dengan rencana Ibu ini ya. Terima kasih Bu Semangat Maria atas waktunya. Selamat ya, siang. siang, tetap semangat Ibu Siti. Oke. Ya. Oke. Selamat siang Ibu Maria. Ya, selamat siang Ibu Siti. Apa kabar nih hari ini? Puji Tuhan. Baik Ibu Siti. Eh, Gimana? iya nih Ibu Siti, saya ini mau cerita sedikit yang saya alami ada dengan anak murid saya nih. Apakah Ibu Siti punya waktu untuk mendengarkan cerita saya hari ini? Oke deh, saya punya waktu untuk Bu Maria. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan sama Bu Maria siang ini? Nah, ini nih Ibu Siti, ini masih jadi em, apa ya beban di dalam pikiran saya. Karena Mm-mm. ada nih, saya ini kan mengajar satu kelasnya 15 orang. Nah, Mm-mm. dari ke-15 anak ini, ada satu anak ini yang dia itu tidak mau untuk belajar mandiri di dalam kelas tanpa orang tuanya. Biasanya mamanya sih yang mendampingi dia. Nah, dari awal masuk ini sampai dengan hari ini, dia tidak mau untuk bergabung kalau tanpa mamanya. Ataupun eh, dia tuh harus melihat mamanya terus. Entah mamanya harus berdiri di jendela atau mamanya harus ikut masuk ke dalam. Nah, ini kan sedikit mengganggu proses belajar anak-anak lain. Jadi saya ini sudah bingung dan kewalahan bagaimana solusinya untuk bisa supaya anak ini mandiri, begitu Ibu. Nah, mamanya ini saya sudah pernah berbicara, tapi berbicara tidak memanggil secara pribadi, hanya langsung berbicara lepas saja seperti itu. Kalau coba mama biarkan saja dia dengan ibu guru, biarkan saja walaupun nanti awalnya dia akan menangis, biarkan saja. Cuman mamanya ini seperti tidak tega dengan anak ini. Nah, itu yang menjadi apa ya, menjadi beban pemikiran saya untuk kira-kira apa solusi yang tepat nih untuk anak ini supaya dia mau mandiri dan mamanya juga mau untuk memberikan tanggung jawab ini kepada guru supaya mengatur dia walaupun mungkin nanti dia akan menangis dan merontak, tapi biarkan supaya dia terbiasa mandiri gitu itu yang menjadi persoalan saya itu. Oke, baik Bu Maria. Jadi persoalan Ibu yang di sini Iya. ini
salah satu siswa ibu, dia tidak mau belajar ya kalau mamanya tidak terlihat di wajahnya begitu. Iya, iya, Terus, yang ibu inginkan anak itu bisa mandiri, iya, saya ya. inginkan anak itu Terus bisa yang, mandiri. eee, mau juga supaya mamanya itu jangan lagi terus-terusan seperti mengontrol dia ya, seperti Iya, itu ya. Ya, iya, kasihan juga karena seperti itu kan bisa mengganggu kegiatan pembelajaran ibu yang ibu rasakan. iya, Seperti itu itu Bu Maria? mengganggu kegiatan Heeh, pembelajaran, juga mhm, belajar dengan anak-anak lain juga menjadi terganggu begitu, Ibu. Iya. oke oke. Lalu kira-kira apa nih Bu Maria yang Ibu inginkan dari anak itu? Ya, sebenarnya tuh saya menginginkan dia itu bisa berbaur dengan temannya, mandiri, tidak usah lagi harus harus melihat wajah mamanya, mamanya harus ada di sampingnya. Nah, sedangkan usianya ini kan sudah usia sekolah, usia 5 mau ke 6 tahun. Nah, itu kan harusnya dia sudah bisa mandiri. Nah, itu saya bingung, saya sudah berbicara langsung dengan mamanya, walaupun tidak memanggil secara mandiri, hanya di depan langsung berbicara seperti itu juga tidak mempan, mamanya juga tidak bagaimana ya, tidak memberikan kepercayaan mungkin ya untuk biarkan sajalah anak saya mungkin menangis hanya sesaat, nanti juga mungkin sudah ibu guru memperlakukan seperti apa, teman-temannya memperlakukan seperti apa, mungkin nanti dia bisa diam, tapi kan mamanya tidak seperti itu. Nah, itu yang saya inginkan sih anaknya bisa mandiri dan terlepas dari orang tuanya. Kalau sekolah ya, oh dia dia tahu kalau ini di sekolah, jam sekolah saya harus belajar dengan ibu guru dan teman-teman. Nanti pulang baru dijemput dan seperti itu, sama seperti anak-anak yang lain. Begitu. Iya, Oke oke oke. Heeh, berarti udah ada ini ya, udah pertama ada komunikasi dengan orang tua, iya, seperti itu? iya, sudah ada, iya Ibu, sudah ada komunikasi, tapi tidak dipanggil secara khusus begitu Ibu. Saya hanya menyampaikan waktu diantar, seperti itu saja langsung omong, aduh bagaimana ini Ibu anaknya ini tidak mau apa tidak mau pisah dari mamanya. Saya bilang coba satu kali itu mama antar saja, terus mama pulang. Kalau seandainya dia menangis pun biarkan saja nanti ibu guru yang tangani dengan teman-temannya seperti itu. Cuman ibu dia ini tidak seperti tidak merespon, tidak menanggapi itu, malah eh, tetap mengikuti kemauan anaknya ini. Ini kan berarti nanti anaknya susah untuk mandiri seperti itu. Benar sekali Bu ya. Ya, Jadi kira-kira apa nih rencana Ibu ke depan agar anak ini bisa belajar tanpa harus ditunggu mamanya seperti itu. Kira-kira rencana apa ke depan dari Ibu? iya. Kalau seperti ini terus saya rasa tidak bisa kalau dilepaskan seperti ini terus nanti dia susah untuk mandiri apalagi ini untuk mau ke tingkat sekolah dasar ya kalau seperti ini terus maka perkembangan sosial emosional untuk mandirinya itu tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi saya rasa yang bisa saya lakukan ini mungkin yang pertama saya akan memanggil orang tuanya ini, saya panggil dulu ke ruangan saya mungkin, jangan hanya di depan. Mungkin saya panggil, eee, bukan hanya saya saja mungkin dengan kepala sekolah karena kami juga pernah ada kasus-kasus seperti ini, tapi dia hanya di 2 minggu awal dan apapun nasihat yang kami sampaikan ke orang tua itu biasanya orang tua mengikuti, jadi dipercayakan kepada kami guru seperti itu. Jadi saya mungkin akan memanggil orang tuanya ini untuk membicarakan solusi-solusi yang bisa dilakukan agar anaknya ini dibiarkan untuk di sekolah bersama guru dan teman-teman walaupun nanti mungkin dia akan menangis atau memberontak mungkin hanya beberapa hari, nanti selebihnya dia akan terbiasa. Biasanya seperti itu. Ya, semoga bila saya panggil ke ruangan dan juga didampingi dengan kepala sekolah, mungkin orang tuanya akan memahami itu. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan. Itu. Selanjutnya mungkin Mungkin ya, iya Ibu. Mungkin selanjutnya itu kalau seandainya hal ini tidak mendapat respon dengan baik, mungkin orang tuanya harus uh, di
dipanggil, tapi saya akan meminta orang tua yang lain yang mungkin anaknya itu pernah mengalami kasus yang sama. Ini ada beberapa juga yang pernah, cuman hanya 2 minggu awal itu dia mau bersama